Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Hadirin jamaah kajian di pimpinan cabang Katapang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh kali ini walaupun dalam keadaan yang gerimis mengundang ini ya. Insyaallah mudah-mudahan beberapa menit lagi hujannya berhenti ya, mudah-mudahan. Insyaallah ya. Tapi walaupun gerimis ini tidak mengurangi semangat kita untuk thalabul ilmi di tempat yang sangat mulia ini insyaallah. Dan pada subuh kali ini yang tema yang akan kita bahas adalah iman sebagai kekuatan di dalam kehidupan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadapi kehidupan kita ini biasanya mengandalkan ada yang disebut dengan motivasi atau dorongan. Tidak ada manusia yang hidup itu tanpa motivasi, tanpa dorongan. Kalau manusia sudah tidak punya motivasi di dalam kehidupannya, pasti dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Orang kalau sudah tidak punya motivasi hidup, maunya dia mati saja. Makanya banyak orang bunuh diri. Jadi bunuh diri tekiwari lain saeutik loba. Kemarin saja itu kan ada artis itu ya bunuh diri, dan itu bukan satu-satunya. Karena itu baru yang terekspos oleh media saja. Bunuh dirinya itu. Yang tidak terekspos bisa lebih banyak lagi. Dan kita menyaksikan banyak orang yang melakukan bunuh diri itu ketika misalnya dia menuliskan wasiat, menuliskan surat dan sebagainya. Rata-rata alasannya itu karena sudah tidak punya semangat lagi untuk hidup. Jadi karena sudah tidak punya semangat hidup, akhirnya maunya mati saja. Nah, oleh sebab itu penting sekali kita ini memiliki apa yang disebut dengan semangat atau motivasi. Nah, inilah yang nanti akan menyebabkan manusia bisa memiliki sesuatu yang dapat menggerakkan hidupnya. Nah, motivasi atau semangat ini sering juga disebut sebagai hope atau harapan. Jadi manusia itu kalau masih punya harapan, maka dia pasti akan punya semangat. Semangat itu berbanding lurus dengan harapan-harapan. Kalau ada seorang ayah yang dia masih punya harapan apa? Katakan saja dia punya harapan anaknya nanti akan tumbuh untuk menjadi orang yang hebat misalnya, orang yang sukses, orang yang nanti bisa melanjutkan keinginan dan cita-cita dari ayahnya. Maka dengan harapan tersebut biasanya si ayah ini akan semangat. Semangat apa dia? Semangat untuk memperjuangkan apa
yang dibutuhkan oleh anaknya, umpamanya kan gitu. Jadi nanti setiap orang punya harapan apa saja, itu pasti ada semangat. Ada yang belum punya rumah, semangat punya harapan ingin rumah, maka dia akan bersemangat bagaimana caranya dia bisa mendapatkan rumah. Dia berusaha dengan serius dan seterusnya. Ada lagi seseorang yang dia punya harapan untuk punya kendaraan misalnya, karena tidak punya kendaraan, maka dia akan punya semangat untuk mendapatkannya. Jadi setiap ada sesuatu yang di situ ada harapan disimpan, maka insya Allah semangat akan muncul. Itu. Nah, akan tetapi manusia kadang-kadang dia lupa bahwa ada harapan yang sungguh-sungguh merupakan harapan yang nyata, tapi ada harapan yang dia merupakan harapan yang palsu dan menipu. Jelas kalau tidak punya harapan itu sesuatu yang buruk. Dia akan menyebabkan manusia ingin mengakhiri hidupnya. Tapi kalaupun manusia punya harapan, harapan itu nanti ada dua jenisnya itu. Ada harapan yang sungguh-sungguh yang benar dan asli, dan yang kedua ada harapan yang palsu dan menipu. Apa harapan yang benar dan apa harapan yang palsu? Nah, ini harus kita kenali supaya nanti kita tidak salah menempatkan harapan kita sebagai seorang muslim, cita-cita dan tujuan kita sebagai seorang muslim. Bagi orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya mudah sekali dia tertipu dengan kehidupan di dunia ini, sehingga harapannya menjadi harapan yang palsu dan tidak benar. Harapan palsu dan tidak benar itu apa? Harapan palsu dan tidak benar itu adalah harapan mendapatkan kesenangan yang sifatnya duniawi. Itu adalah harapan palsu. Sedangkan harapan yang benar adalah harapan orang yang ingin mendapatkan kehidupan abadi di akhirat. Loh, kenapa harapan dunia ini disebut harapan palsu atau harapan yang menipu, sedangkan harapan terhadap akhirat itu harapan yang sesungguhnya? Nah, coba sekarang kita perhatikan, Mbak. Kalau ada seseorang yang berharap ingin mendapatkan sesuatu di dunia, katakan saja ingin mendapatkan harta yang banyak, pasti orang itu akan bersemangat untuk terus berjuang menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Dia melakukan A, melakukan B, melakukan C dan sebagainya, dikumpulkan eta harta teh saloba-lobana. Pertanyaan selanjutnya, kalau harta itu sudah dikumpulkan, sudah ditumpuk-tumpuk, buat apa? Apakah harta yang ditumpuk itu akan kita gunakan semuanya? Jawabannya pasti tidak. Orang kalau mengumpulkan harta, ini harta dikumpulkannya gitu ya, kebutuhan kita terhadap harta itu sedikit saja. Katakan kita butuh harta itu untuk makan. Berapa banyak kita membutuhkan harta untuk dimakan? Apakah 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar? Pantenya dadahar masa kali oge ngan sakitu-kituna. Komo beuki kolot, beuki hoream kan dahar teh. Ayeuna tuh dibere snack kan gitu. Aya nu dibere snack teh kana ka beurang teh dahar deui, da geus soream seubeus dengan gitu. Berarti kan cukup sedikit saja, nggak perlu banyak harta, cukup ikut pengajian kita sudah bisa dapat makan kan gitu. Dan seubeus nepi ka beurang. Itu kalau kita hitungannya mencari harta sekedar untuk makan. Tidak ada orang yang makan mau miskin mau kaya menghabiskan uang beratus-ratus juta hanya sekedar untuk makan. Itu nggak mungkin ada. Kebutuhan makan orang miskin, kebutuhan makan orang kaya itu sama saja. Bahkan malamun daharnya loba keneh anu miskin daripada nu beunghar. Dan nu beunghar mah geus lebating diatur kan itu ya. Ini karena dia punya konsultan dokter ahli gizi. Jadi makan itu diatur. Ini kalau makan nasi, wah ini karena kalorinya tinggi harus sekian gram. Nanti kalau makan protein sekian-sekian, wah riweuh. Dahar teh unggal poe diatur.
pan ari anu miskin banyak tong boro-boro boga konsultan naon teh ahli gizi kan gitu, menang keur dahar oge geus untung, mantak tara di pikiran nu penting mah asal seubeuh kan gitu nya. Aya sangu 2 piring habek, aya daging hayam sabakakak habek wae gitu tara aya gitu habek wae dan seterusnya kan gitu ya, tara di pikiran. Bahkan kalau makan tuh pasti lebih banyak orang miskin daripada orang kaya gitu, lamun aya itu oke kan. Orang kaya itu walaupun ada banyak itu belum tentu dimakan banyak, ngabarak dahareun dina meja lolobana kapiceun. Coba lihat tuh orang-orang kaya yang makan di restoran-restoran besar, wah dia segala pesan, disangkana rek beak kabeh sing goreng yang diasaan saeutik sasana mah kapiceun. Dan yang begitu itu tidak sedikit, banyak. Panari anu kokoro nyoso malarat rosa gitunya. Kokoro manggih mulut. Wah, datang ke rumah makan kan disuguhan di rumah makan. Eta bersih nepi ka diletakan aja bumbu-bumbuna dina piring kan itu. Sampai begitu itu. Artinya apa? Kebutuhan harta kita kalau sekedar untuk makan itu tidak banyak. Atau harta itu kita gunakan untuk mencari sesuatu untuk melindungi tubuh kita. Katakan saja beli baju lah. Kira-kira butuh baju sabaraha hiji urang hirup. Hiji we datara aya nu boga baju 10 dipake kabeh gitu. Boga baju 10 ge dipake mah hiji-hiji. Gak ada orang sekaya apapun walaupun dia beli baju dengan harga yang sangat mahal, katakan saja harga baju satunya 10 juta, angernya dipakai mah hiji. Artinya apa yang dia cari kalau sekedar untuk memenuhi kebutuhan sandangnya itu juga tidak akan banyak. Atau misalnya butuh tempat nyiuhan, butuh imah. Nah ini kan saya kira kalaupun kita berusaha gitu ya untuk mendapatkan rumah, berapa sih harga rumah? Da moal aya ieu bapak-bapak di Katapang ya nu nyieun imah hargana nepi ka 1 triliun. Nya boga duit 100 juta ge bisa lah nyieun imah gitu. Bahkan 10 juta ge bisa boga imah dan seterusnya gitu. Jadi artinya nggak usah banyak-banyak. Kita bisa punya rumah itu hanya dengan sekedarnya saja. Tapi coba perhatikan, banyak orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Dia banting tulang, pergi pagi pulang malam hanya sekedar untuk mengumpulkan harta. Nanti kalau sudah ada, harta itu cuma ditumpuk, cuma dibiarkan saja. Kalau harta itu dalam bentuk uang. Coba kalau sekarang Bapak ini ya, sebulan ini dapat penghasilan 2 miliar katakan begitu ya, sing sanajan ngalamun bae lah, dah ngalamun mah gratis gitu ya. Katakan saja bulan ini dapat penghasilan 2 miliar, rek dikamanakeun eta duit? Imah geus aya, mobil geus aya umpama kan gitu ya, imah aya, mobil aya, dahar eukeur unggal poe, menang bati 2 miliar, dikemanakan itu uang 2 miliar? Rek dibikeun wae, bikeun we cenah ka ustad, wae da ngalamun cenah. Nah, katakan saja punya uang 2 miliar, paling ya ditunda, disimpan. Di mana disimpannya itu? Disimpan di bank, katakan gitu ya, ditunda di rekening. Keur naon eta duit 2 miliar ditunda di rekening? Terpakai tidak oleh kita? Tidak. Gak ada orang pakai. Dan di bank mah nu makena teh batur kan itu. Ngandonge ngungkul orang teh boga duit cenah 2 miliar di bank. Di bank itu tandanya uang kita tidak dipakai oleh orang lain. Kalau mau ambil uang lebih dari 250 juta kudu nelpon heula ka manajerna. Bapak saya mau ambil uang ini 250 juta. Oh ya nanti disiapkan dulu. Berarti eueuh duitna teh. Gitu ya. Dalamun aya mah moal kudu nelpon heula, datang cereng ya kan gitu ya. Tuh mentak kolot baheula mah tara riweuh. Mun butuh duit teh dicokot sabab duitna ditunda dina dina bantal, betul duit dicokot we. Gitu. Makanya kalau pengusaha-pengusaha rata-rata dia akan punya brankas untuk menyimpan uang gitu, karena kalau nyimpan uang di bank itu tidak akan langsung cungcreng. Duh, alhamdulillah ya turun deh hujan teh. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi seperti itu. Manusia itu banyak yang dia ketika mengumpulkan harta, sesudah dikumpulkan itu cuma disimpan saja, cuma ditumpuk saja.
Ada orang yang punya uang lah dipakai meuli imah deui we eta 2 miliar teh, menang imah 2 siki. Padahal geus boga imah teh, eta imah nu 2 kira-kira dipake naon? Diantep. Bingung deui kan gitu, geus kontrakeun lah kan dikontrakeun, menang duit deui, eta duit kontrakan dipake naon da geus cukup. Kan akhirna mah tuluy we kitu jeung kitu, tidak ada yang dinikmati. Hanya sekedar jadi laibun walahun saja. Mata cek Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala tidak salah. Innamal hayatud dunya laibun walahun. Ari kehidupan dunia ngandung sakadar heureuy wungkul. Karena kalau sekedar kita cuma butuh makan, butuh untuk tempat kita bernaung, butuh sekedar untuk memenuhi kebutuhan sandang kita, teu kudu riweuh. Gitu ya, dan sedikit juga cukup semuanya itu. Karena Allah itu akan menjamin semua itu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Selebihnya nanti kita akan terlibat di dalam permainan-permainan laibun walahun gitu. Ada waduh ini di kau ya Kak Ustad di payungan ya. Itu karunya jamaah nanya, jamaah nak kabur kayak Ustad di payungan. Ya. Alhamdulillah. Ini kayaknya agak besar juga nih, ibu-ibu mulai resah ya. Baik. Nah, jadi karena kehidupan ini akhirnya menjadi apa namanya laibun walahun, menjadi sesuatu yang sifatnya hanya permainan saja. Akhirnya banyak orang yang ketika tujuannya hidup di dunia ini hanya sekedar dunia, menjadi disorientasi. Disorientasi teh teu pugu, ieu teh sebenarnya nu diteangan naon, pabelit jeung kahirupan anu sifatna laibun walahun. Hanya main-main saja. Itu karena dia lupa bahwa tujuan untuk mendapatkan dunia hanya sekedar tujuan yang palsu. Itu tidak ada tujuan yang sungguh-sungguh di dunia ini, karena kalau sudah dapat begitu-begitu saja, jadi kaheureyan nungkul kabeh oge. Sekedar untuk makan da geus dahar mah nya dahar deui. Da capek urang teh lamun dahar ngan sapiring mah ngeunah, tapi dibere 7 piring mah pan kalah ka stres kan gitu. Ini kan yang terjadi di kita ini. Banyak orang yang tertipu dengan kehidupan dunia dan menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Tah eta nu disebut tujuan palsu. Gede motivasi nama luar biasa sampai bisa maehan jelma gara-gara hayang menang dunia teh saeutik model gitu teh. Sok nu saingan bisnis, nu saingan politik, gara-gara hayang menang bati anu gede, gara-gara hayang menang jabatan anu luhur nu sakadar sifatna duniawi, bisa ngaroga hala batur, bisa maehan dulur sorangan. Itu tidak sedikit yang model begitu. Coba kita akan melihat ya, orang-orang yang hasad itu disebabkan karena kehidupan yang sifatnya tadi itu, tujuannya yang duniawi. Padahal itu tujuan palsu. Tujuan palsu di mana? Tadi si dongengkeun hijinya contohnya. Kalau kita sudah dapat, kita tidak tahu mau buat apa. Akhirnya mah sekedar gitu aja laibun walahun saja. Boga duit dengan ukur diputer-puter we dipake kaheureyan. Dari dipake kebutuhan mah geus puguh kabutuhan orang mah sakitu wae, nu beunghar nu miskin sarua-rua wae. Anu beunghar boga mobil, wah bisa indit cenah make mobil. Nah anu miskin teu bisa gitu teu bisa naik mobil. Bisa. Bahkan nu miskin mah mobilna ge leuwih badag daripada nu beunghar. Gitunya. Nu beunghar mobil teh beuki leutiknya, sedan wah hargana miliaran, dipakena ngan ukur bisa 2an. Aya nu kadademes, korsina teh ngan ukur hiji, teu bisa moal penumpang ku sorangan we, mangkani hargana 5 miliar dipake ngan sorangan. Coba, kan gitu. Ari nu miskin kan babari, jaba kari nunyuk hayang make mobil teh. Rek nu badag rek nu leutik. Hayang nu leutik nunyuk warnana hejo. Gitu. Angkot soreang ka mana eta kaleuwih panjangnya. Gitu, hayang nu badag aya tah beus kan gitu ya. Hayang nu kumaha itu kadang-kadang nu boga mah tara pernah make. Sok pang nanyakeun eta nu boga beus naon eta Prima Jasa MGI. Eta nu bogana pernah teu naekan beusna? Teu pernah mang meulikeun wungkul keur saha? Keur nu teu baroga. Gitu. Wah, bener deh. Kehidupan dunia padahal ibu nolawun itu kan gitu. Nah, semuanya itu nanti akan menjadi main-main saja. Tapi banyak orang yang keliru, itulah ibun walahun malah dikejar-kejar, dijadikan sebagai tujuan utama di dalam
kehidupan. Akhirnya kan dia setelah dapat dia bingung itu keur naon. Mantak nu beuki loba harta itu lain beuki tenang, tapi beuki stres lamun salah tujuan. Kenapa dia semakin stres? Karena setelah didapatkan ieu teh naon leuwih dengan kitu-kitu wungkul. Baheula keur can boga motor, hayang motor nepi ka wah diimpi-impikeun, nepi ka kabayang lamun boga motor mah kieu-kieu meureunnya kan gitu ya. Geus boga motor teh senang nama saminggu 2 minggu kaditu nama biasa we. Tidak ada yang apa namanya membuat kita menjadi senang setiap hari gara-gara boga motor. Kalahkah kaditu nama ngariweuhkeun teh jaba bensin naik kan itu. Jaba unggal tahun kudu mayar pajak kan gitu. Acan parkir biasana maka Indomart teh asup-asup we keur teu boga motor mah. Ari geus boga motor mah narek parkir jeung rek kaluar teh bet aya nu minta duit ka sebelah kan gitu. Motor-motor urang ditunda ku urang kan gitu. Nah, pas balik ditagih kan itu, Pak sini parkirna kayak gitu. Belum lagi nanti ada kerusakan segala macam kan ngaririweuh teh. Tapi itulah manusia kan gitu. Manusia banyak tertipu dengan laibun walahun itu. Apalagi kalau dilihat secara hakiki yang ini merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak oleh kita. Seberapapun harta yang kita kumpulkan banyaknya, sok erek sabaraha ribu triliun dikumpulkan ke orang. Nepi ka kasebut orang teh jalma pangjegudna saalam dunya. Nanti dia akan sampai kepada ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jadi orang kalau sudah sampai ajalnya moal bisa diengkekeun jeung moal bisa dirurusuh. Itu sudah sampai pada waktunya sudah selesai. Pertanyaannya eta harta nu sakitu lobana kamanakeun? Ini kan gak ada yang dibawa dan gak ada yang bisa menyelamatkan dia dari kematian. Mau punya uang seberapa banyak pun kalau sudah sampai pada waktunya mati selesai sudah. Cenah eta udah loba duit si eta mah jadi bisa meuli dokter saalam dunya gitu. Nah bisa gitu dokter eta saalam dunya nyelametkeun tina maut. Gak ada. Orang itu kalau sudah mati sudah sampai pada waktunya sudah selesai, game over. Gitu. Permainan selesai. Kalau permainan selesainya geus atuh. Kan gitu sudah tidak ada lagi. Terus eta atuh dikumpul-kumpul salila hirup teh keur naon? Banyak orang yang model begitu itu. Harta ditumpuk-tumpuk, wah ini rekeningnya sekian miliar, tanahnya sekian hektar, rumahnya sekian banyak, mobilnya ditumpuk sangat banyak, geus paeh eueuh nu nuturkeun hiji-hiji acan. Gitu kan, anu milu teh nganukur naon eta? Nganukur boeh wungkul salambar. Ah, boeh salambar mah teu boga duit oge dipangbelikeun ku RT. Kan gitu. Nah, kan artinya apa itu? Artinya bahwa inilah ibun walahunnya itu sungguh-sungguh. Dan kalau kita menjadikan dunia sebagai tujuan, semuanya menipu. Gak ada tujuan yang hakiki dari kehidupan dunia ini. Mau apa? Jabatan tinggi waktu mati, ya mati. Jabatannya tidak bisa menghalangi dia untuk datangnya malaikat maut itu. Cok ayeuna nu pangkawasana saalam dunya, datang malaikat maut. Rek kumaha? Boga pasukan elit sakumaha oge, itu tidak akan bisa menjaga dia dari kematian. Mau ayeuna sok aya disebutnya wanitanya sultan, crazy rich, wah hartanya banyak. Giliran mati mah mati saja kan gitu. Tidak ada yang dia bisa menahan kematian itu. Itu menandakan bahwa kalau kita mengejar dunia yang sifatnya apakah itu adalah jabatan, apakah itu harta yang banyak, semuanya itu cuma tipuan saja. Terus aya nu nemal kan kita kan mencari kebahagiaan. Dah hirup di dunia teh atuh kudu bahagia, kudu senang, urang teh rek senang hirup teh di dunia. Itu jadi kita cari kebahagiaan dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan dunia. Coba kita renungkan, betul tidak? Kita dengan mendapatkan dunia itu mendapatkan kebahagiaan. Da beuki loba dunya teh lain beuki senang atuh. Semakin banyak harta itu bukan semakin bahagia tapi semakin stres. Nu teu bogana naon mah tara mikiran leungit barang. Tara tuh boga sendal henteu da tara mikiran leungit sendal. Kada eueuh sendalna oge. Nu di imahna teu bogana naon tara mikir ka leungitan, bae da eueuh naon kan gitu.
tenang rek sare teh kan kita temikir bangsa, temikir imah ditralis segala rupa, pek wae rek nyokot naon di imah kan itu daunna naon. Artinya makanya orang-orang miskin itu rek sare di mana wae dug sekade ngareunah sare teh kan gitu. Rek sare di posrona ngareng sare kan gitu rek sare hareupeun imah jadi rek di mana wae jadi kan di pikiran. Tapi coba kalau kita punya banyak harta, yang harta itu tentu saja nanti menjadi aset kita, kita harus memikirkannya. Udah diharap teh di imah aya simpenan emas aya meureun kana 2 kilo na. Ci kira-kira eta nu nunda emas di imah 2 kilo kumaha teh memeh sare. Stres atuh unggal rek sare teh. Ya kira-kira rek aya nu nyokot moalnya. Wah nepi ka imah teh ditralis ti mimiti pager keneh. Nyieun pager nu kacida pisan kuatna. Tuluy engke dina panto teh geus panto jati nu mahal, kuat, nyieun tralis, asup ka kamar ditralisan deui. Eta tempat nyimpen emas ditralisan deui we dikuncinageun pikat 7 kan bakat tingkusieun bisi aya anu nyokot teh stres ya teh itu tidak bahagia orang semacam itu gitu kan itu ya. Bagaimana harta bisa membahagiakan? Kenyataannya seperti itu. Mana ada dalam di dunia ini harta membuat kita bisa bahagia? Apa cenah lamun boga duit bisa jalan-jalan senang-senang? Siapa bilang orang jalan-jalan senang-senang? Stres, Pak. Sok bisa percaya ini ayeuna rek ka mana rek ka Eropa trip sakumaha sabulaneun gitu pan memeh ini teh geus stres teh ini berapa ya biayanya dihitung lah duitna teh saanu ongko cenah hayang bahagia memeh ini geus ngitung duit gitu gitu engke datang ka ditu teh nya da lain senang-senang atuh komo leulempangan capek tuh. Capek, paling tidak kita capek walaupun naik mobil, naik pesawat segala macam kan tetap fisik kita capek. Itu sok jalan-jalan kukurilingan, senang naon teh. Can dipikiran, nah lila-lila tingnya ulin teh kumaha perusahaan orang, kumaha gitu, stres deui wae. Ieu teh iraha rek bahagianya kan gitu. Ternyata itu hanya sekedar apa namanya? Sekedar angan-angan saja. Makanya disebutkan di Quran itu ya, orang yang mengejar dunia itu seperti mengejar fata morgana. Disangkanya ada air, ternyata pas dia sampai di tempat itu air tidak ada. Lamun orang di jalan itu ya dina aspal katinggal di kajauhan, baseuh itu teh komo lamun keur panas ereng-erengan. Ari di teang teh nah sugan teh aya cai di gurun pasir juga gitu. Kan di gurun pasir itu kan wah haus kan. Ah hayang cai pas ditinggal itu wah di ditu geuning aya tah baseuh ari disampeurkeun teh lain. Itu ibarat orang yang mengejar dunia. Jadi dia kalau mengejar dunia terus itu seperti ingin mendapatkan kebahagiaan, tapi ternyata yang didapatkan itu adalah kesengsaraan. Gitu, stres, Pak. Jadi lain temenangnya neangan dunia teh kata bisi pengajian teh cenah ustaz teh nitah beunghae naon teh nitah miskin kan itu. Lain ustaz mah nitah zakat. Itu. Ari zakat teh lain keur nu miskin bener. Wah tuh, ari zakat mah kudu beunghar, berarti kudu beunghar atuh kumaha tuh Ustaz kan itu engko nitah zakat tapi cenah dunya teh menipu. Nah, gitu ya. Ini nanti yang harus kita apa namanya? Harus kita tetapkan karena ada orang teh hidup teh di mana deui itu dari dunia. Gitu ya. Kita ini hidup di dunia. Cuma tadi kalau orang salah menempatkan tujuan, kalau tujuan itu dunia, maka kita pasti akan mendapatkan ma'isyatan donka, kehidupan anu donka, kehidupan yang sempit, kehidupan yang tidak membahagiakan, kehidupan yang kemana-mana itu kita selalu dihadapkan dengan kepusingan dan kesetresan itu karena harta itu. Semakin banyak yang kita kumpulkan, semakin tinggi jabatan kita, maka akan semakin sulit kita menghadapi kehidupan dunia itu gitu. Dan bahkan nanti kalau dia sudah mau mati itu baru dia sadar gitu, jadi buat apa saya itu ya hidup kan gitu ya, capek-capek bertarung menyingkirkan orang segala macam, dapat jabatan nah gitu-gitu wae asawe mening nah kan gitu ya. Nah, akhirnya nanti kalau sudah hilang jabatannya dia menjadi stres, nanti kalau sudah dapat hartanya ditumpuk segala macam dia juga stres juga. Itu kehidupan orang yang mengejar tujuan palsu. Jadi harapannya harapan yang palsu, harapan yang memberikan semangat, tapi ketika sudah didapatkan bukan memberikan kebahagiaan, tapi sebaliknya gitu. Jadi melahirkan
keruwetan dan kerumitan di dalam kehidupan. Nah, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia, rahmatan lil alamin. Untuk apa Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia ini? Untuk memberikan rahmatan. Nah, itu tujuan Nabi Muhammad deh. Wa ma arsalnaka, kami tidak mengutus engkau Muhammad illa kecuali rahmatan. Ari rahmatan teh kanyaah, ari rahmatan teh naon teh nya pika pangkarunya Nabi Allah Subhanahu wa taala ka manusia. Jadi Allah teh sok ningalinya ka manusia teh itu pikarunyaeun manusia teh. Mata ku Allah dipikarunya. Maka ku Allah Subhanahu wa taala dipikanyaah. Kumaha cara Allah merekanyaah ka manusia teh? Tah Allah Subhanahu wa taala merekanya ka manusia teh nyaeta ku cara ngutus nabi, wa ma arsalnaka. Allah itu mengutus nabi untuk apa? Untuk memberikan rahmat buat kita. Jadi agama itu bukan beban, tapi agama itu adalah rahmat dan nikmat. Kelihatannya yang harus kita laksanakan itu taklif. Ari taklif teh beban. Gitu. Tetapi pada kenyataannya nanti kalau kita menjalankan taklif itu, yang akan kita dapatkan adalah rahmatan. Yang paling pertama diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita itu kan ketika ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi berdakwah kepada orang-orang Quraisy untuk pertama kalinya. Kan kata Allah Subhanahu wa taala fasda bima tu'mar wa'rid anil musyrikin. Maka kamu tampakkan saja dakwahmu itu kepada orang-orang Quraisy. Nah, ketika waktu itu kan dikumpulkan ini pembesar-pembesar Quraisy, pemimpin kabilah-kabilah itu dikumpulkan. Nabi bertanya kepada orang-orang Quraisy waktu itu. Mau ngecek dulu kan itu ya. Nabi kan sebelum diutus jadi nabi itu digelari Al-Amin. Artinya Nabi itu dipercaya oleh orang-orang Quraisy sebagai orang yang tidak pernah bohong. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada orang-orang Quraisy ini, wahai orang Quraisy, seandainya aku kabarkan kepada kamu bahwa di belakang lembah itu ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan percaya dengan omongan saya? Kata orang-orang Quraisy, kami percaya karena kami tidak pernah mendengar engkau bohong. Kata Nabi, saya memang tidak akan menyampaikan itu karena memang tidak ada. Tapi kata Rasulullah, saya akan memberitahukan satu hal yang sangat penting untuk kalian. Hari ini aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Apa itu? Ini dakwah pertama Rasulullah kepada orang-orang Quraisy. Inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Aku adalah orang yang memberikan peringatan kepada engkau bahwa di hadapan kalian, di hadapan kita semua itu ada adzabin syadid. Ada azab yang menanti dan azab itu sangat keras. Jadi Rasulullah pertama kali dakwah itu mengingatkan tentang tujuan dari hidup kita ini mau kemana, alamat yang kita tuju ketika kita nanti menjalani kehidupan itu kemana. Kata Rasulullah, ini akan menanti di hadapan kita, inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Aku mengingatkan kalian bahwa nanti kita semua akan menghadapi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berupa azab yang sangat keras, adzabin syadid itu. Jadi yang pertama kali diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum Quraisy waktu itu adalah tentang tujuan hidup. Ari maneh teh rek ka mana engke teh. Ini bukan dunia ini tempat kita berakhir dalam kehidupan ini. Terminal akhir hidup kita ini bukan kehidupan kita di dunia ini, tetapi terminal akhir kehidupan kita itu nanti adalah yaumul akhir. Itu yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kaum Quraisy. Sebab kaum Quraisy itu sudah terlalu tenggelam, terlalu dalam di dalam di dalam kehidupan yang sifatnya duniawi. Yang mereka kejar itu hanya sekedar mendapatkan
sesuatu di dunia ini. Bahkan mereka mengejarnya itu dengan dengan rela membunuh orang lain, dengan rela mengorbankan saudara, teman dan sebagainya. Sehingga banyak sekali terjadi kemaksiatan, banyak sekali terjadi kriminal, pembunuhan dan seterusnya. Maka Rasul kemudian untuk menyelesaikan itu semua, yang pertama kali dikatakan kepada mereka adalah, coba perhatikan ini, saya ini adalah orang yang akan mengingatkan kalian bahwa kalian ini nanti akan menghadapi satu kehidupan yang abadi. Karena kan kalau kita hidup di dunia ini kan sebentar saja, Pak. Berapa sih umur kita di dunia ini? 60 tahun, 70 tahun. Ada nggak yang kira-kira sekarang umurnya 150 tahun? Pan eueuhnya lamun aya oge geus bisa hudang teh dina di tempat tidurnya, hayang nama gancang paeh teh geus bisa nanaon. Gitu. Artinya apa ini? Kita ini di hidup di dunia ini kan digoda oleh setan, seolah-olah kita ini akan hidup selamanya, seolah kita ini akan lama lagi kan gitu. Padahal waktu 40 tahun, 50 tahun tidak asa cikeneh tuh. Bapak sekarang umur berapa? 40, 50, 60. Cik ingat-ingat ka tukang eta teh lila teh asa gedeung. Asa kamari atuh kan gitu, asa kamari. Boga budak teh lahir ayeuna geus badag deui kan gitu, asa kamari boga daun teh geus ngawinkeun deui, asa kamari boga budak teh geus incuan deui kan gitu. Kita tidak merasa, dan memang sesungguhnya kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang singkat. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, inna yauman inda rabbik. Sesungguhnya kalau hitungan sehari dalam hitungannya Allah Subhanahu wa taala, jadi artinya ini perhitungan hakiki nih yang dimiliki oleh Allah. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Jumlahnya itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kita. Coba bayangkan 1000 tahun da eueuh atuh diurang anu hirup nepi ka 1000 tahun. Berarti 1000 tahun teh lamun 100 tahunan mah 10 generasieun teh. Tapi da moal aya kan gitu. Kalau katakan saja 50 tahunan, 60 tahunan kan sampai bergenerasi-generasi itu. Ini menandakan bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang amat singkat. Lamun orang hirup 60 tahun dibandingkan yang 1000 tahun, tak kira-kira sabar aja hirup orang. Kan gitu ya, mungkin 1 jam, 1 jam setengah. Dan memang sakit. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang singkat saja. Kehidupan yang sangat kilat gitu. Orang datang, lahir, tapi kapaeh teh dan telila tuh. Cuma kadang-kadang kehidupan yang singkat itu yang kemudian menipu kita. Kita lupa bahwa kita akan menghadapi satu kehidupan yang lebih panjang, yang abadi, tidak ada ujungnya, yaitu kehidupan setelah kita mati, yaumul akhirah. Nah, maka orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan Rasulnya, yang pertama kali akan ditanamkan di dalam dirinya itu adalah soal tujuan hidup. Kita ini mau kemana hidup ini? Ternyata Allah mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita ini nanti akan sampai kepada darul akhirah. Kita akan sampai kepada negeri akhirat, negeri yang luasnya seluas langit dan bumi, yang waktunya nggak ada ujungnya. Jadi kita kalau disiksa di sana nggak ada ujungnya, kalau mendapatkan kenikmatan juga kenikmatan yang tidak ada ujungnya. Hayang nanon teu kudu ripuh, pan urang mah hayang dahar kudu neangan heula pan ripuh. Itu kan kalau kita nanti di akhirat hayang dahar kan kari hayang jol aya we daharin kan gitu. Kita mau apa itu semua kenikmatan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita berusaha, karena usaha itu cuma ada di dunia saja yang singkat dan sebentar itu. Nah, maka tujuan ini ya, ini harus dijadikan sebagai harapan yang besar di dalam kehidupan orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Harus dijadikan cita-cita. Rek naon cita-cita teh hayang asup surga. Nah, itu cita-cita yang benar tuh. Gitu ya. Hayang naon hirup teh asal salamet we ulah asup kana neraka. Itu cita-cita yang betul. Karena itulah kehidupan yang hakiki, itu adalah kehidupan yang abadi. Kan atuh da akhirat teh can karuhan aya. Gitu kan, dunia mah geus katingali. Pan geus katingali dunia teh heureuna. Nah, bet dipercaya keneh. Eta akhirat can aya. Akhirat can aya teh da can ngalaman kumaha lamun aya. Itu udah mau bisa balik deui ka dunya. Gitu. Nah, itu kadang-kadang orang tidak percaya akhirat itu karena tidak adanya itu bukan karena dia sudah membuktikan akhirat tidak ada.
tapi karena suudzonnya dia saja, sangkaan yang buruk. Sok sekarang tanya orang-orang yang tidak percaya pada akhirat, apakah dia sudah membuktikan bahwa akhirat itu tidak ada? Tidak ada yang mengatakan akhirat tidak ada, itu dia sudah membuktikan bahwa akhirat itu tidak ada. Seperti sekarang begini nih, katakan saja di manalah ini ya, di bangunan ini, nah, di bangunan tuh di bed itu teh aya ucing gitu ya, cek ngomong teh eueuh lah, teh eueuh ucing aya eueuh, maneh ngomong aya di mana, dikira-kira we aya, terus ngomong eueuh di mana, dikira-kira we sarupan ya, dikira-kira eueuh nanti. Kalau kita ingin membuktikan secara ayanan, dua-duanya harus membuktikan gitu. Sok lamun aya hayu orang teang ucing teh, oh di teang ternyata aya, tuluy di teang ternyata eueuh. Nah itu baru dua-duanya mengatakan berdasarkan bukti. Sekarang ada orang yang mengatakan akhirat tidak ada hanya gara-gara mana ada teka tempo cenah akhirat teh, kumaha cara maneh ngabuktikeun akhirat aya. Tah ieu mah balikeun deui pertanyaan teh, lamun maneh nanya kumaha carana ngabuktikeun akhirat aya, ayeuna kuring rek nanya ka maneh, maneh teu percaya ka akhirat nyebutkeun akhirat eueuh, bisa teu ngabuktikeun akhirat eueuh? Kumaha carana ngabuktikeun akhirat eueuh? Pan lamun tadi urusan ucing mah gampangnya, hayu we ini babarengan sok asup ka jero, aya eueuh ucing teh kan gitu. Ya kan gitu, ucing aya kan itu, tah katingali, ucing eueuh katingali, da eueuhna ge kudu katingali, teu bisa eueuh diwang-wang dalam ukuran yang sifatnya fisik. Orang yang percaya atau tidak percaya pada akhirat dan nu teu percaya teh nepi ka pepedengkreng, sok buktikeun mun akhirat teh aya. Gampang we, tanya deui, sok atuh buktikeun maneh akhirat eueuh. Bisa nggak dia membuktikan akhirat itu tidak ada? Berkunjung dulu ke akhirat. Teh kalau kuring ka akhirat heula kan gitu. Kumaha carana pae heula sia teh. Kan gitu. Pae heula asup ka akhirat itu bisa balik deui sing goreng aya gitu. Nah, kan itu sama-sama sebetulnya itu argumen yang konyol sebetulnya, mengatakan dia tidak percaya akhirat tetapi dengan mengatakan bahwa akhirat itu tidak terbukti. Mana buktinya? Dia mengatakan begitu saja nggak ada buktinya. Bagaimana bisa dipercaya orang yang ngomong begitu? Nah makanya kan daripada orang teu bisa ngabuktikan akhirat eueuh, mending keneh kita berhati-hati bahwa akhirat itu sungguh-sungguh akan terjadi. Apalagi indikatornya banyak. Indikatornya itu adalah soal yang paling penting adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari Rasulnya, kemudian peringatan-peringatan itu sesuai dengan kenyataan-kenyataan hidup. Nanti kalau kita membaca petunjuk dari Allah, dari Quran, dari Sunnah, lalu disesuaikan dengan kehidupan, itu lebih banyak sesuainya daripada tidak sesuainya. Berarti berita Allah tentang adanya akhirat juga pasti sesuai, karena tentang kehidupan dunia saja banyak cocoknya. Kalau teori manusia, ini contoh begini, orang yang tidak percaya pada akhirat, dia akan bikin teori tentang kehidupan, hirup mah bebas we, hayang naon kumaha aing kan gitu. Rek maksiat jalan, rek naon teh rek khianat ka batur jalan, rek naon-naon gitu. Itu biasanya orang yang tidak percaya pada akhirat itu dia akan mengikuti hawa nafsunya. Coba perhatikan orang yang mengikuti hawa nafsunya, apakah yang dia katakan secara sompral gitu ya di awal kehidupannya, hayang naon bebas, orang udah percaya naon akhirat eueuh lah kan gitu. Akhirnya dia kemudian bermaksiat, mabok, naon deui nya, zina misalnya, atau dia melakukan kriminal, bunuh orang dan sebagainya. Apa sih hasil dari apa yang dia ikuti dari hawa nafsunya itu? Nah anu mabok teh tungtungna jadi jalma anu senang itu hidupnya teh gitu, atau jadi manusia hidupnya yang nyaman bahagia, kan enggak. Semakin sering maboknya itu berarti semakin sering stresnya gitu, karena biasanya orang mabok teh gara-gara stres, hayang cager tuluy mabokan gitu, geus mabok teh stresna datang deui. Da tadi mah lain cager, sing horeng teu sadar gitu sarua jeung nu sare. Orang berzina juga begitu, kumaha aing we gitu, ngalajur hawa nafsu. Akhirnya ketika dia berzina dengan siapa saja kan kena penyakit kelamin. Geus kena penyakit kelamin, apa yang dialami kan gitu? Kesengsaraan, bukan kesenangan. Dan itu kan sudah diperingatkan oleh Allah, oleh Rasulnya di dalam kitab suci. Diingatkan, ulah ngalakukan maksiat, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Innamal khamru
wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton. Sesungguhnya yang namanya khamar, minuman keras, dan judi itu adalah perbuatan yang kotor karena itu adalah bagian dari perbuatan setan. Dan kan orang yang terjerumus judi, terjerumus dengan khamar, itu nggak ada yang ujungnya itu kebahagiaan, nggak ada. Sok di zaman baheula nepi ka kieu aya eueuh dongengna jalma nu ngagugulukeun kana khamar jeung judi, hirupna teh sejahtera, bahagia, luar biasa gitu. Aya eueuh? Nggak ada. Ini kemarin ya, itu kan ada aya promotor judi yang ditewak tuh ya karena mempromosikan binomo. Wah, ini trading cenah sing horeng teh judi kan gitu. Kan akhirnya ketika awal-awal wah cenah lamun milu ieu mah sigana bakal tereh beunghar teh, bakal boga anu ternyata cuma judi kan gitu. Akhirnya banyak yang tertipu. Aya nu geus trading 300 juta. Akhirnya teh beak eueuhna naon kan gitu. Aya deh nu judi ujungnya itu nggak ada yang bener. Eueuh jalma beunghar dari judi kecuali bandarnya kan gitu ya. Nah, itu bandarna oke karena beunghar dari judi nggak ada yang barokah hidupnya itu hidupnya kacau, hancur, nggak ada yang benar. Kan itu sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Allah di dalam Quran dan di dalam Sunnah. Berarti kalau begitu, ketika Allah menceritakan tentang bagaimana kehidupan manusia di dunia kalau begini, ternyata itu terbukti, maka ketika Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita bahwa ada nanti kehidupan akhirat, itu pasti juga benarnya. Karena tidak ada yang tidak terbukti dari apa yang disampaikan di dalam Quran, di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengikuti dunia disebutkan di Quran, dia akan mendapatkan ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Apa itu tidak terbukti? Terbukti. Dan nanti ketika Allah mengatakan siapa yang mengikuti kehidupan, yang mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang lapang, kehidupan yang tenang, kehidupan yang penuh kebahagiaan. Dan itu pun terbukti, sudah banyak orang yang dekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melatih dirinya untuk terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika sudah ketemu dengan Allah dan dekat dengan Allah, dia tidak mau lagi mencari yang lain. Karena sudah ketemu kenikmatannya, karena sudah ketemu kenyamanannya di dalam kehidupan. Dan itu banyak contohnya. Dan itu sudah banyak yang membuktikan. Para ulama, para syuhada, para salihin dan sebagainya. Nah, ini kan menandakan bahwa berarti nu diomongkeun ku Quran jeung hadis teh bener. Berarti kalau Quran mengatakan ada kehidupan yang abadi namanya akhirat, berarti ini bukan omong kosong, ini sungguh-sungguh ada. Daripada omongan orang yang menolak akhirat bari jeung teu bisa ngabuktikeun akhirat eueuh, kemudian dia bikin teori di dalam kehidupan dengan mengikuti hawa nafsunya, akhirnya dia rusak, hancur semua, nggak ada yang beres. Ya, saya kasih contoh misalnya ya, ini kalau tadi mungkin mengikuti hawa nafsu sederhana saja. Sebetulnya sekarang ideologi mengikuti hawa nafsu itu sudah menjadi ajaran yang sifatnya global, guys, jadi ajaran dunia. Dia dibungkus dengan satu sistem yang disebut dengan kapitalisme. Nih, kapitalisme itu sebetulnya adalah sistem ekonomi yang membenarkan manusia untuk hidup serakah mengikuti hawa nafsunya. Dahulu Pak, zamannya Nabi Muhammad SAW, kita ketemu dengan orang-orang kaya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Tapi coba perhatikan apa yang diwariskan Utsman bin Affan yang sampai sekarang masih kita saksikan. Rumahnya, istananya misalnya, nggak ada. Abdurrahman bin Auf, orang kaya katanya gitu ya. Hebat sekali, kekayaannya banyak. Tapi apa yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf dari kekayaannya itu? Nggak kelihatan. Kira-kira gitu ya. Artinya apa? Sebetulnya kekayaan Abdurrahman bin Auf, kekayaan Utsman bin Affan, itu bukan kekayaan seperti kekayaan orang zaman sekarang, Pak. Sekarang mah orang bisa sangat kaya sampai kekayaannya teh lamun dibagikan 10 turunan mau beak-beak. Contoh misalnya sekarang orang terkaya di dunia, atau nggak usah di dunia, di Indonesia, berapa jumlah simpanan atau jumlah kekayaannya? Jumlah kekayaannya itu 800 triliun. Ari 800 triliun teh lamun meuli kurupuk sakumaha.
Itu 800 triliun kan orang mah boga duit 1 miliar ge wah sabeungar atuh kan boga naon gitu. Itu sudah 1 miliar. 800 triliun itu 1 triliun itu kan 1.000 miliar. 1.000 miliar berarti 800.000 miliar. Boga 1 miliar we orang teh bisa beunghar 2 miliar teh saya beunghar lah di dia makan gitu ya. Wah, mun boga 2 miliar teh berarti boga imah harga 1 miliar. Sok pangneankeun di imah harga 1 miliar. Imah alus imah butut. Nah, kan itu. Alus lah di perumahan teh 1 miliar alus. Gitu. Cukup lah gitu ya. Terus 1 miliar deh orang beli mobil harga 500 juta. Cik 500 juta boga mobil naon? Pan mobil lumayannya. Nah, menang Pajero lah tahun 2018 lah ya 500 juta. Cik, kalau Bapak pakai Pajero imah harga 1 miliar, kira-kira disebut jalma beunghar, disebut jalma miskin. Terus cekapnya segitu makan itunya. Gitu itu karek 2 miliar. Ini ada 800 triliun coba. Karek dipakai naon eta duit? Gitu. Dan kenapa dia ngumpulkan uang sebegitu banyaknya? Untuk apa? Kan kadang-kadang jalma teh arariseng atuh gara-gara loba teuing duit meuli kapal sorangan. Coba bikin beli jet pribadi itu ya. Anu di imahna we tempat parkirna. Dia beli jet pribadi mau di mana parkirnya? Akhirnya dia kan parkirnya di lapangan udara gitu nyewa. Dan itu mahal sekali. Kemudian iseng lagi kan gitu, beli ini kapal pesiar sorangan, meuli pulau sorangan, meuli naon, pokoknya dipakai nu aneh-aneh. Yang pertanyaannya dia kan sudah sibuk dengan hartanya, kapan dia menikmati itu semua? Kadang-kadang ngungkul gitu ya, kadang-kadang indit ke anu pakai jet pribadi, kadang-kadang indit ke anu segala itu, kadang-kadang mungkin dalam hidupnya hanya beberapa kali saja dia menikmati itu. Tidak jelas apa yang dia cari itu dengan harta yang begitu banyak. Tapi dengan sistem ekonomi kapitalisme sekarang ini, orang disemangati untuk sebanyak-banyaknya menumpuk harta dengan cara apa saja. Sehingga akhirnya yang terjadi dengan begitu banyak harta justru bukan menyejahterakan manusia tapi merusak dunia. Loh, kenapa banyak harta merusak dunia? Kieu lah gampangnya. Indonesia tiiraha leuweung na beak. Sejak kapan hutan Indonesia itu habis? Sekarang hutan di Jawa itu tinggal 9%. Pada zaman baheula teh pan ieu teh urut leuweung beureunya kabeh ditu teh. Tuh ayeuna jadi pabrik sawah di dieu nya tapi kabeh ditu saeutik itu kan loba leuweung teh. Pangalengan Ciwidey. Itu kan dulu kalau ke Pangalengan Ciwidey teh hara-hara teh leuweung bungkul. Ayeuna maneangan leuweung teh hese. Itu lamun nu hobi moro kan itu nya. Geus eueuh ayeuna mah nu moro da eueuh moro naon kan itu. Paling oge moro beurit di dieu mah kan loba tah. Itu neangan leuweungna itu udah nggak ada, hutannya udah nggak ada karena hutan di Jawa saja itu sudah tinggal 9% lagi, sedikit ya, tinggal gunung-gunung yang besar-besar saja. Mungkin Manglayang cuma tinggal puncaknya aja, Gunung Galunggung tinggal puncaknya aja, terus Gunung Naon Bararadag itu aja. Yang lain-lain yang sudah di bawah itu sudah habis, hutan itu sudah habis semuanya. Belum lagi nanti di luar Jawa sekarang sudah mulai, Kalimantan sudah mulai habis hutannya, komorek dijeun ibu kota negara. Itu kayak sakedeung deui nah ya kan gitu ya, dia entah jadi apa itu. Kemudian ke Sulawesi sudah habis juga hutannya, ke Sumatera juga begitu, sudah habis hutannya. Jadi deforestasi itu terjadi di mana-mana. Pertanyaannya, siapa yang bisa menghabiskan kayu di hutan sebegitu banyaknya? Apakah bapak-bapak yang keur dahar wae hese nanganana gitu? Gak ada orang kalau punya duit 1 miliar di rumah gak bisa dia nebang hutan. Itu pan indit kaleuweung na oge kudu boga naon teh alat-alatnya mahal sekali. Gitu. Mau nebang hutannya kita harus punya modal besar. Belum lagi nanti urusan menebang hutan itu kan sebetulnya adalah urusan kebijakan negara. Dan kebijakan negara yang biasanya diberikan untuk para pemegang konsesi pembukaan hutan itu umumnya adalah kebijakan yang dihasilkan dari transaksi politik. Jadi lamun ayeuna hayang nebang lamun hayang nebang leuweung, katakan saja 1 hektar, Bapak nggak punya apa-apa, diudag-udag dah ku polisi leuweung. Disebutna oge naon? Penjara hutan gitu. Eta teh disebut penjara teh anu nebangna ngan ukur sakadar modal senso harganya 1.200.000.
gitu, atau hargana ngan 3 juta. Tah eta disebut tukang maling teh gitu, maling kai di leuweung. Itu orang semacam itu yang disebut sebagai apa namanya, sebagai maling itu. Tapi kalau Bapak menggunakan ini apa, alat-alat berat, kirim alat berat aya 100 we ka ditu ka leuweung teh gitu, nepi ka nu ngaran nebangan kai teh nya 10 siki mah nukur 2 jaman beres kan gitu ya, 2 jam. Nah itu dia bisa menebang itu jutaan hektar. Orang yang bisa menebang jutaan hektar itu tidak pernah disebut sebagai penjara hutan gitu, tapi disebutnya adalah orang yang memegang hak pengelolaan hutan, pemegang konsesi, jadi menang. Tah mantak lamun hayang maling leuweung atenon teh maling kai di leuweung ulah ngan 1 tangkal 2 tangkal kudu 1 juta hektar gitu. Jadi lamun 1 juta hektar nah kira-kira saha nu bisa ngebang model gitu. Nah itu orang yang uangnya sudah tidak berseri eta nu triliunan teh. Dia kan kalau untuk dapat izin cik sahaya nu boga leuweung teh presiden, sabaraha harga presiden itu dibeli, sabaraha harga gubernur, sabaraha harga kapolda, sabaraha harga itu apa namanya pangdam misalnya gitu, dihitung saja. Nah dia nanti oke, ini 1 triliunan tah keur beli pejabat, beres guys gitu, pejabat kita udah dapat ini semua, surat-surat semua sudah 1 triliun. Anon teh menang izin ti pejabat, tapi kan leuweungna hargana bisa 100 triliun itu hasilnya. Itu coba bayangkan ya, orang kalau sudah di dalam tangannya, di tangannya itu sudah ada uang sebegitu banyak, maka nafsunya yang tidak akan terkendali. Dia akan melakukan kerusakan-kerusakan di mana-mana. Makanya sekarang jangan heran, di dalam sejarah manusia 1000 tahun atau 10 abad peradaban Islam memimpin dunia, kita tidak pernah dengar itu ada yang namanya kerusakan-kerusakan hutan, deforestasi, kerusakan lingkungan. Teu aya. Coba cari itu di mana? Di sejarahnya Rasulullah, sejarahnya Bani Umayyah, sejarahnya Abbasiyah, sejarahnya Bani Utsman. Di mana terjadi kerusakan alam sampai seluas seperti zaman sekarang ini? Gak ada. Kenapa? Karena yang diperhatikan nanti oleh Islam itu bukan ininya apa namanya? Bukan seberapa banyak harta itu dikumpulkan, tetapi Islam nanti akan memperhatikan pengontrolan terhadap hawa nafsu manusia. Tapi hari ini dengan sistem kapitalisme yang diciptakan oleh peradaban barat, teu kudu ngadaguan 2000 tahun, tidak perlu menunggu 1000 tahun. Hari ini baru 1 abad saja peradaban barat ini menancapkan kegagahannya gitu ya. Dia kan menguasai dunia sekarang ini kan peradaban barat nih. Apa yang terjadi? Kerusakan terjadi di mana-mana. Dari mulai kerusakan lingkungan, kerusakan sosial, kerusakan keturunan manusia, kerusakan di dalam politik, itu terjadi selama 1 abad belakangan ini. Nah ini menandakan apa? Semakin banyak harta dikumpulkan, semakin kekuasaan itu ditumpuk, bukan semakin memperbaiki kualitas kehidupan, tapi semakin merusak. Kadang-kadang kita ini tidak sadar bahwa ternyata ketika manusia dibiarkan dan bahkan dibenarkan untuk menjadikan dunia sebagai tujuan, maka ujungnya bukan hanya kita secara pribadi yang akan rusak, tapi juga dunia ini akan rusak juga, akan sampai kepada fasad. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, wala tufsidu fil ardi ba'da islaiha. Kamu jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Dan Allah juga sudah mengingatkan, dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nanti kerusakan di muka bumi ini akan tampak bima kasabat aydin nas, karena apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, jadi ternyata itulah itu dampak ketika kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Nah, makanya oleh Allah Subhanahu wa taala solusi untuk menghadapi itu semua supaya kerusakan tidak menyebar luas kemana-mana, kita harus menetapkan tujuan itu yang benar. Naon tujuan hirup urang teh? Tah tujuan hirup urang teh nyaeta kehidupan di akhirat. Lalu ketika kita sudah menetapkan tujuan di akhirat, maka kita akan bersemangat untuk mendapatkannya. Semangat untuk mendapatkan kehidupan akhirat itu hanya ada satu saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang semangat hidupnya itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Pertemuan dengan Allah itu adalah kenikmatan yang paling tinggi.
dari semua kenikmatan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala di surga. Jadi di surga itu ada banyak macam-macam kenikmatan seperti dijelaskan di dalam Quran maupun dalam hadis Nabi, tapi tidak ada kenikmatan yang paling tinggi kecuali kita bertemu dengan pemilik semua kenikmatan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah langsung menyebut kenikmatan yang puncak dari tujuan hidup kita. Kata Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang menginginkan bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholihah. Maka kamu beramal solehlah di dunia ini, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan musyrik, jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Itu satu-satunya jalan kalau kita ingin mendapatkan keselamatan akhirat. Kan kita juga sudah diawali dengan keimanan, iman pada Allah, iman pada Rasulnya, iman kepada hari akhir. Kita iman bahwa tujuan hidup kita itu nanti akhirat. Kalau kita sudah menetapkan tujuan hidup kita ini adalah hari akhirat, maka cara untuk mencapai tujuan itu juga harus yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Teu bisa kumaha urang. Allah mengatakan kalau kamu ingin sampai kepada hari akhirat, maka caranya sederhana saja. Amal soleh, yang kedua jangan musyrik pada Allah. Apakah amal soleh kita ini layak untuk membeli surga? Sebetulnya tidak layak sih. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulu ahadukum al jannata bi amalihi. Kata Rasulullah, tidak ada manusia yang masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, para sahabat yang nanya penasaran. Bahkan engkau ya Rasulullah, amalmu tidak akan bisa menembus surga. Wala ana. Bahkan amal saya tidak akan menebus surga, tidak akan bisa menebus harga surga yang kenikmatannya begitu luar biasa. Pan orang teh hirup di dunia teh ngan ukur sabaraha tahun atuh, sementara kenikmatan di surga itu sebegitu banyaknya. Apa pantas amal kita ini bisa membeli surga itu? Ternyata kata Rasulullah, teu pantes sebenarnya amal orang mangan saeutik. Kita ini sedikit saja. Apalagi kalau ada orang ya, dia seumur-umur kafir kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam, tobatan nasuha, lalu dia meninggal. Oleh Allah Subhanahu wa taala langsung diasupkeun ke surga, dan can pernah ngalakukeun dosa. Itu sebab dosana geus dihampura kabeh. Coba amal apa yang pantas untuk ditukarkan dengan surga? Kan ternyata teu pantas. Lalu para sahabat tanya lagi pada Rasulullah, kalau begitu kenapa orang masuk surga? Kata Rasul, walakin yataghammadani Allahu birahmah. Kenapa engkau bisa masuk surga? Kata Rasul, karena aku ini diliputi oleh rahmahnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Jadi sebenarnya kita semua nanti masuk surga itu bukan karena amal kita sebetulnya ya, tapi karena Allah ridho saja. Si eta asup surga tong asup lah kan gitu. Si eta asup teu asup. Asup tong asup. Eta asup tong entong si eta makan. Nah gitu. Jadi Allah itu kan yudakhilu may yasha fi rahmatihi. Allah nanti akan memasukkan orang ke surga atau ke neraka itu karena ada keinginan Allah saja. Tah anu diudag ku urang teh kumaha carana urang menang rahmati Allah, menang karido ti Allah Subhanahu wa taala, sanajan amal saeutik tapi diasupkeun ka surga. Itu yang kita kejar. Makanya bahasanya Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholihah. Yang harus kita kerjakan itu amal soleh. Amal soleh itu tidak boleh disertai dengan syirik, mau syirik besar atau syirik kecil. Syirik kecil itu riya, syirik besar itu adalah terang-terangan kita mengibadahi sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan syarat amal soleh itu kita tahu semua. Amal soleh itu yang pertama, kita kalau beramal harus ikhlas, tidak syirik tadi itu ya. Itu nanti akan menjadi amal soleh. Yang kedua, amal soleh itu adalah amal-amal yang mutabik lisyariah, sesuai dengan syariah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kehidupan akhirat yang benar, maka tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti jalan agama. Ini adalah yang disebut dengan as-siratal mustaqim. Karena kita tidak akan tahu mana amal soleh mana tidak kalau kita tidak mengikuti jalan agama. Wah, ini contoh misalnya ya, sekarang ini ada ada gempa bumi, di Sumbar. Wah, ada yang korban kemarin di Lumajang. Tuluy
kusabab karunya, karunyanya orang teh nyumbang weh gara-gara karunya, nyumbang gara-gara karunya. Gitu. Kenapa ini? Ya ini mah alasannya kemanusiaan sajalah kan gitu ya. Karunya, orang yang menyumbang yang dengan alasan cuma sekedar kemanusiaan saja, kusabab alatan karunya, itu belum tentu menjadi amal soleh, walaupun kelihatannya amalnya adalah amal yang baik. Kenapa? Bisa jadi sifat karunya itu tidak ada kaitannya dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal apa yang dikeluarkan dari hartanya itu kalau seandainya digeser saja, kunaon maneh ieu nyumbang kanu itu tuh kanu keur katalangsara, korban gunung meletus, korban gempa, korban banjir dan sebagainya. Kan ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita saling membantu gitu. Kan kata Rasulullah SAW, seorang hamba itu akan ada selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, madamal abdu fi auni akhihi, sepanjang si hamba itu dia mau menolong saudara-saudaranya. Ini ada perintah nih dari Allah, perintah dari Rasulnya. Maka ketika saya memberikan sedekah gitu ya, memberikan sedekah itu lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu jalan agama itu. Dan banyak orang yang mengira jalan agama dengan jalan biasa saja, biasa itu sama saja. Kan sama sajalah itu, sama mengeluarkan hartanya. Beda. Orang yang berjuang atau orang yang beramal disebabkan karena motivasi ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalnya itu akan menjadi amal yang dawam, amal yang terus menerus. Tapi kalau amal itu didasarkan pada rasa karunya, lamun geus leungit karunyana geus moal kaluar deui eta sumbanganana. Bisa dipercaya kieu Pak ya. Sekarang misalnya saya, wah ini mau nyampaikan, memotivasi bapak-bapak, ibu-ibu untuk sedekah. Katakan saja saya hadirkan nih orang yang sedang sakit parah segala macam, kabeh ngarasa karunya. Itu ya, kabeh ngarasa karunya. Sok mangga saha nu bade nyumbang. Tah keur meujeuhna keur karunya, gancang diteang tah kuno rek ieu teh ngumpulkeun sumbangan. Sok Pak mangga sabaraha urang. Biasana sok marake naon eta? Marake sorban gitu. Tah nalika keur karunya mah kaluar sedekah teh gitu. Tapi engke lamun geus rada lila, sajam we ti harita diteang ka imah teh bade moal apa sumbangan teh. Aduh asa lebarnya nya teu cios lah gitu ya. Tadi mah keur karunya bisa keluar, tapi nalika geus balik ka imah karunyana geus poho deui, maka si uang itu tidak keluar, sedekahnya nggak ada. Banyak yang model begitu itu. Ketika dimotivasi oleh ustad, wah di masjid kene marada panas kene, siaplah cenah ngaluarkeun sedekah teh balik we ka imah. Da tadi poho teu mawa duit. Itu ustad teh rek ngabangun anu, kanggo kepentingan dakwah dan sebagainya. Nah, ketika dimotivasi, siapkan palbah ka masjid datara mawa duit gede di masjid mah. Gitu, paling oge mawa 10.000 kan gitu ya. Asupnya kerken celeng ngungkul. Hari mah jangan bangun 10.000 kan gitu ya. Nah, ini kan sumbangannya harus lebih besar, sedekahnya harus lebih besar. Ketika keluar dari masjid, pulang ke rumah masing-masing, geus poho deui naon tadi diomongkeun ku ustad, nalika diteang deui teh, ibu bapak kumaha bade ngiring kanggo ngabangun masjid teh. Dipikir-pikir tadi mah di masjid geus rek nyumbang 1 juta. Kan gitu, datang ka imah mah dipikiran deui teh. Aduh asa lebarnya 1 juta. Ieu we Pak Ustad tamih teh kan gitu ya, mere 100.000. Teu tulus tadi di masjid mah geus mikiran 1 juta. Datang ka imah jadi 100.000. Aya nu poho. Naon teh nya Pak Ustad kan gitu. Itu kebiasaan manusia, makanya kalau tidak pakai iman ya, gak akan ada yang dawam. Kalau gak pakai iman mah tos we. Itu sama seperti kasus-kasus bencana-bencana itu ya. Ketika bencana terjadi jalma teh karunya keneh loba eta sumbangan teh. Sok we sabulan 2 bulan eta jalma keur meumeujeuna ripuh. Mimiti mah loba nu mere sumbangan, geus sabulan 2 bulan mah eueuh nu mere sumbangan teh. Padahal dia sedang ripuh-ripuhnya itu kan gitu ya, ketika sudah sebulan 2 bulan setelah bencana. Karena rumahnya hilang, pekerjaannya nggak ada, sementara kehidupan sudah balik lagi seperti biasa. Itu kan semakin susah. Nah, coba kalau nggak pakai iman kita ini ya, kalau kita pakai keikhlasan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sedekah itu tidak akan menjadi sesuatu yang tidak akan lama itu. Nah, makanya kita butuh iman untuk mendawamkan amal soleh.
Nah, oleh sebab itu tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan kehidupan kita ini kecuali kita bersandar kepada keimanan pada Allah Subhanahu wa taala dan kepada agama. Makanya tajdidul iman itu penting. Jadi iman itu harus terus diperbaharui. Gimana caranya? Pertama, tajdidul iman itu dengan memperbanyak ibadah. Kita diperintahkan oleh Allah sehari 5 kali untuk menjaga sholat wajib kita, ditambah dengan sholat-sholat sunat. Itu tajdidul iman, menjaga keimanan kita pada Allah dan pada hari akhir. Yang kedua, kita harus banyak zikir. Zikir yang terbaik itu adalah membaca Quran. Sok baca Quran unggal poe, dievaluasi berapa banyak, berapa lembar mushaf-mushaf yang kita miliki di rumah itu kita baca. Kalau kita sering meresitasi, membaca Al-Quran, mengulang-ulang bacaan Al-Quran kita, itu sama kita dengan mengulang-ulang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat terus pada Allah. Kemudian kita pelihara lagi dengan apa? Thalabul ilmi. Taya pengajian-pengajian model kita lain manfaatna. Itu tajdidul iman. Kadang-kadang kan lumayan ya pengajian masuk diingetan deui. Ada materi kita yang sering kan kita bikin ke ustad. Tapi yang nepi ka imah mau poho deui. Datang ke pengajian deui inget deui, oh benernya kan itu. Balik lagi itu iman akan akan diperbaharui. Itu dengan thalabul ilmi semacam ini. Makanya majalisul ilmi itu harus semakin banyak dikerjakan gitu, harus semakin banyak dilakukan. Tuh, nah kan kalau ustad makan majelisnya loba kan gitu, sebab setiap ngomong itu kan maca heula kan itu, ngomong mikir dulu gitu. Tapi mustami makan kari ngadengekeun. Nah, jadi kita harus memperbanyak itu majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu untuk apa? Tajdidul iman kita ini. Kita harus memperbaharui iman kita terus dengan semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal tadi itu, dengan ibadah pada Allah, dengan zikir, dengan thalabul ilmi dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu nanti hasil dari iman kita itu harus terwujud di dalam amal soleh. Tah eta amal soleh anu bakal nganterkeun urang ka selamat nanti di akhirat itu gitu. Jadi semangat kita nanti di dunia disebutkan oleh Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam kita nanti untuk mendapatkan kehidupan di akhirat. Makanya segala kehidupan dunia yang kita jalani, kita berorientasi bagaimana caranya dia bisa jadi amal soleh. Kalau kita setiap hari bekerja mencari harta, orang yang berorientasi amal soleh itu ketika dia dapat harta dipikiran, ini harta dibelanjakan di jalan Allah atau tidak. Kan harta yang dibelanjakan di jalan Allah itu pertama ada yang wajib. Apa yang wajib itu? Kita memenuhi kebutuhan diri sendiri. Yang kedua memenuhi kebutuhan keluarga, istri, anak-anak, orang tua kita dan seterusnya. Kemudian membelanjakan di jalan Allah itu adalah zakat yang wajib. Kemudian bersedekah yang sunnah. Itu kita pikiran setiap kita punya harta, yang kita pikirkan adalah bagaimana harta ini bisa menjadi amal soleh supaya menyelamatkan kita nanti di akhirat. Karena kita tidak yakin bahwa kalau harta itu disimpan saja tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, harta itu akan menyelamatkan kita. Yang akan menyelamatkan itu harta adalah ketika dia digunakan untuk amal soleh. Kan kata Rasulullah SAW, rezeki kita itu cuma 3 yang disiapkan oleh Allah. 1, yang kita makan habis. Yang kedua, yang kita pakai rusak. Sudah itu saja rezeki di dunia. Dan yang ketiga, rezeki kita ini adalah yang kita sedekahkan, maka itu akan menjadi alat penyelamat kita nanti di akhirat. Sisanya kalau kita masih punya harta itu bukan jadi milik kita, pasti akan jadi milik orang lain. Walaupun kita punya waktu meninggal itu banyak simpanan kita, itu tidak akan jadi apa-apa buat kita. Paling hanya jadi harta warisan saja untuk anak cucu kita. Leung lamun anak incuna teh saroleh teu parebut. Bagaimana kalau anak cucu kita ini bukan orang-orang yang dididik dengan kesolehan, sehingga ketika diwaris harta itu justru malah menyuburkan perpecahan, menyuburkan permusuhan, dan akhirnya banyak dosa gara-gara kita meninggalkan harta yang banyak. Nah, makanya mumpung masih kita hidup di dunia ini, maka kita harus berorientasi apapun sekarang yang kita jalankan bisa tidak apa yang sedang kita jalankan ini jadi amal soleh. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita sampai di hari akhirat, kita sampai dengan selamat. Kita akan bertemu dengan
Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah tujuan yang tidak menipu, tujuan yang real. Sebab dengan tujuan ini insya Allah hidup kita di dunia aman. Tidak ada tuh orang yang disuruh untuk bertemu dengan Allah di akhirat, hidup nanti kudu miskin. Henteu, dari miskin jeung beunghar mah takdir eta mah. Da eueuh nu cita-cita, naon yang cita-cita teh abdi mah hoyong jadi jalmi miskin. Gak ada itu kan gitu ya. Gak ada orang mikir begitu. Urusan bahwa dia menjadi miskin kan geus takdir, dari cita-cita mah yang beunghar kan itu ya. Gitu. Kita pengennya kaya dan kita berusaha kita berusaha untuk itu. Tuh, nah, kita kemudian ya dengan apa yang kita miliki itu semuanya kita jadikan sebagai alat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, itulah yang yang harus kita jadikan sebagai patokan di dalam kehidupan kita ini. Dan nanti kalau kita sudah jadikan patokan ini, maka jangan khawatir, hidup kita di dunia ini akan beres. Ayat yang tadi dibacakan di awal, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang hidupnya itu takut dengan Allah, yang dicari adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, maka satu, yaj'al lahu makhraja. Kalau kita punya masalah pasti gampang sekali itu dapat jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau kita tawakal pada Allah, maka cukup Allah yang akan menjadi teman di dalam hidup kita, nggak perlu kita yang lain-lain. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah nanti yang akan menyampaikan segala kepentingan dan urusan kita, karena Allah sudah menetapkan ukuran-ukuran, takdir-takdir bagi setiap orang yang hidup itu. Yakinlah dengan apa yang disampaikan Allah itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang luas, kehidupan yang tenang, insya Allah. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Ini sebagai ibar saja gitu ya, bahwa alhamdulillah pimpinan Pusat Persatuan Islam sudah menerbitkan lagi ya majalah bahasa Sunda. Nah, kapungkur orang teh gaduh majalah bahasa Sunda, namina majalah naon, Pak? Iber tuh, ayeuna aya deui teh, Iber anyar. Alhamdulillah ini edisi munggaran ya. Nyoba lagi untuk menerbitkan majalah dalam bahasa Sunda. Nah, mudah-mudahan nanti bisa hadir secara tepat waktu ya. Nah, ini tema edisi pertama ini adalah adu manis agama jeung budaya. Nah, supaya nanti kita ini orang Persis tidak dianggap anti budaya ya. Komo kamari kerame usum naon dah? Payang gitu. Nah, kumaha ya pandangannya kan itu ya. Insyaallah ada di majalah ini. Silahkan nanti bisa datang saja ke redaksi majalah Risalah ya, atau ke agen-agen Risalah, nanti boleh dipesankan bari jeung pesen Iber gitu, karena manajemennya ada di majalah Risalah. Baik, terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Kita akhiri saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.